Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur PT HFX Internasional Berjangka, Ilham Syarif. Pak Ilham, kalau kita lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap pasar komoditas kejadian terorisme di Mabes Polri kemarin? Kalau saya review ya, kalau untuk mungkin ya itulah Indonesia sudah dewasa sih ya dengan keadaan ini sudah hampir berapa tahun silam. Sangat concern dengan hal-hal seperti ini, tetapi untuk hal seperti ini tidak terlalu berpengaruh di bursa komoditas ya. Kalau kita pengaruhnya terhadap supply and demand, tidak seperti di bursa saham ya, di pasar modal ya. Dia sangat pengaruh pada reaksi fundamental negara kita sendiri. Tapi kalau kita cenderung kepada USD IDR atau kepada substitusi produk lainnya seperti crude oil atau soybean ya, kedelai. Kalau untuk CPO ya. Baik, kalau aksi terorisme kemarin tidak terlalu berpengaruh terhadap pasar atau bursa komoditas, bagaimana dengan IHSG yang kemarin anjlok di bawah level 6.000? Apakah berpengaruh terhadap bursa dan seberapa besar, Pak, terhadap komoditas? Justru kalau saya lihat bursa saham itu turunan daripada produk aslinya ya, produk intinya adalah CPO. Jadi kalau karena CPO harganya turun kemarin, terakhir dia pada level sampai 4.125 tertinggi itu dalam kurun waktu berapa tahun. Kemudian dia turun ini terjadi koreksi memang yang cukup dalam. Karena kenapa? Market selalu seperti itu. Kalau dia sudah overbought, sudah terlalu mahal, dia akan koreksi dan taking profit ya pelaku pasar. Dan itu memang cukup dalam sekarang di level 3.600. Apakah ini momen untuk dimanfaatkan untuk beli? Iya jelas, kalau di lokal sendiri kita kan di olein kita level 11.740 kemarin, settle 29, kemudian tanggal 30 sekitar 12.175. Target saya justru masuknya ke level nanti CPO akan naik lagi sampai September itu targetnya 12.500 Pak. Dengan pemakaian biodiesel Indonesia dan Malaysia ya, kemudian kurang produksi kita sekitar 1 juta ton, 49, jadi sekitar 48, kalau si Malaysia berkurang sedikit lah, 400.000 ton itu dari 20 juta ton menjadi 19.600. Nah itu, jadi kita lihat kondisi sebenarnya daripada supply demand aja, tidak terlalu signifikan terhadap keadaan gejolak geopolitik gitu. Oke, jadi saran Anda untuk investor CPO Pak sampai menanti bulan September? Untuk ambil posisi buy dari sekarang sudah bisa ya. Karena memang kondisi pemakaian biodiesel untuk mengganti bahan bakar seperti bensin dan gasolin itu sangat tinggi penggunaannya. Target Indonesia 100%, Pak. Asal harganya stabil di sini ya. Kalau dia naik terus mungkin harus dia lebih rendah daripada crude oil. Stabil di level? Kan bahan bakar level intinya pada harga sekian masih layak ya, masih visible. Tapi kalau dia udah tembus sampai 15.000, kemudian di Indonesia sendiri kita kalau lihat ke pasar market real, harga tuh di kartel nggak pernah turun ya Mbak ya. Minyak goreng tuh pada level 25 sampai 30.000 ya per 2 liter ya, per 1 liter sekitar 15. Iya, baik. Selain CPO Pak, apa yang menarik? Bagaimana dengan emas? Emas ya, kalau emas kita lihat emas ini dari hal yang terjadi malam hari terjadi kenaikan, adanya semua pelaku pasar. Baik itu di forex, di komoditi juga, baik itu seperti tadi kan CPO, dia nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau emas, dia sangat signifikan kemarin naik ke level 1.700 kembali. Pada waktu dia sempat terendah di harga 1.650-an, 1.600 itu adalah harga support yang paling bawah. Semua sudah berpikir buyback, hingga kembali naik ke atas 1.700 karena adanya berita Biden ini mau mengeluarkan stimulus kembali. Untuk bantuan ekonomi negara mereka, dan yield mereka kemarin sempat turun, sempat tertinggi yield surat utang Amerika itu sekitar 1.700 ya, 1.700, kemudian turun kembali terkoreksi ya sekarang. Baik, apakah dengan pelemahan ini artinya kita bisa memanfaatkan untuk posisi beli? Iya, jelas. Dari malam itu sekitar market Amerika buka. Sebenarnya dari sore itu sekitar jam 4-an orang sudah bereaksi untuk ambil posisi buy semua against dengan US dollar, baik mata uang atau komoditi ya seperti emas ya dengan crude oil. Baik, kalau kita bicara Amerika Serikat Pak, karena tadi Anda menyinggung kebijakan Biden untuk
pengaruh kenaikannya seberapa besar terhadap surat utang pemerintah Amerika Serikat pada harga emas Yield ini? Amerika ya? Iya. Oke, ya itu yang kita bilang tadi, dengan menariknya yield kepada masyarakat, baik di negara lain, juga di Eropa juga lagi lockdown ya, nggak akan bagus investasinya di sana. Juga dia capital flight dari kita jujur aja banyak juga Mbak kembali ke sana. Untuk melihat kita selisih SBN dengan yield kita, yield Amerika itu 1,7 dengan 6 sampai 5 ya punya kita. Justru bikin market asing kembali lagi ya Pak ya untuk keluar dari Indonesia membeli yield di Amerika. Itu dia. Baik. Jadi sangat pengaruh dengan emas ya. Makanya emas kemarin sempat turun kurun waktu sempat hampir dari Senin ya Mbak ya, tanggal 22. Baik. Baru kemarin naik, kemarin malam ya. Ya. Pak Ilham Syarif, terima kasih telah bersama kami pagi ini di IDX Opening Bell. Ya, terima kasih.